beribu-ribu macam. Ayeuna kakuana aya di surga
saya ingin diciptakan oleh Allah itu lebih baik dari kamu Adam, kan gitu. Saya diciptakan dari dari api neraka dan kamu diciptakan dari mana? Dari tanah. Makanya itu sombongnya alhamdulillah. Maka dari itu ketika dan segala sesuatu sampai suatu saat iblis itu bertemu dengan sesosok makhluk yang makhluk itu sekarang memuliakan Allah di dalam surga. Penghuni surga itu sangatlah dia menyukai bentuk si makhluk ini yang sangat karena Allah juga memang memuliakan si makhluk ini. Dan makhluk inilah yang akan membawa lagi siapa iblis itu untuk masuk ke dalam surga. Ya, itu adalah namanya tahu Korai namanya. Ayo terang sejauh kisah sejauh anjana antara Allah dimuliakan dari dalam surga. Allah betul tumbuhan angkat saya karena kita sebagian bisa disalurkan sisinya eta Korai terbuat dari yang bunga nyata mutiara. Terus siapa orangnya melakukan uang sampean di salah satu keterangan di tempat sampean. Selalu melakukan kamu dicipta Allah kita tidak permata, kamu tidak permata terus sisina, tina mutiara, maka itu menjadi keindahan tersendiri bagi makhluk yang ada di surga waktu itu, pada waktu itu Allah sangat memuliakan makhluk itu. Sejak Allah telah mengkhianati dan telah bersekongkol dengan iblis karena dialah satu-satunya makhluk yang menolong iblis untuk masuk lagi ke dalam surga dengan cara iblisnya itu masuk ke dalam mulutnya ular itu. Padahal Allah sudah menciptakan ular itu terbuat dari yang punya tanduknya itu. Nah, itu lebih jelas itu. Yang tadi lebih jelas. Ya. Yang pakai. Dari tanduknya itu katanya kalau seandainya tanduknya itu terciprat oleh air dari atas dan cucuran dan cucuran airnya itu ketika ke bawah maka itu akan menjadi mutiara. Saking indahnya bentuk orang yang itu ular itu di sujud apa itu. Ceritanya mungkin sampaikan orang ular itu membawa iblis masuk lagi ke dalam surga dan memuntahkannya di dalam surga. Ya. Lalu setelah di dalam surga bahwa ular itu akhirnya menggoda Nabi Adam. Tetapi dengan ketaatannya Nabi Adam tidak tergoda. Ya, tidak tergoda oleh ular itu. Dan akhirnya apa yang dilakukan ular itu? Akhirnya dia menemui Sayyidah Hawa untuk menggodanya. Ya. Ketika suatu saat Sayyidah Hawa sedang duduk, maka dia mendekatinya, terus dia bertanya kepada Sayyidah Hawa, maka hai Hawa, apakah kamu tahu kenapa kamu tidak boleh memakan pohon itu, buah itu, tidak boleh mendekati pohon itu dan tidak boleh memakan buah itu? Maka Sayyidah Hawa menjawab, tentu saya tidak tahu, tetapi saya taat akan larangan apa yang dilarangkan oleh Allah, maka saya tidak akan mendekatinya. Ya.
dia berlindung untuk menutupi tubuhnya yang sudah terbuka. Ya. Makanya dari itu singkat ceritanya Nabi Allah menurunkan Adam ke muka bumi dan Siti Hawa pada hari Jumat sore malam Sabtu. Karena memang pas diturunkan ke alam dunia itu Adam adalah malam gelap. Makanya Adam pas Nabi Adam pas begitu ada di dunia ketika dia diturunkan ke alam dunia, dia mendapati satu tempat yang sangat gelap gulita, yang dia sendiri tidak ada cahaya sedikit pun, sampai dia menangis, bersujud, menangis lagi. Setiap hari dia lakukan itu, karena dia tidak mengingat anak istrinya juga tidak ada, dia hidup sendirian di dalam kegelapan. Ya, maka dari itu selama di dalam di suatu keterangan bahwa di situ dikatakan selama 40 tahun Nabi Adam tidak pernah makan dan tidak pernah minum. Dia menangis setiap hari, dia berdoa. Apa doa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah, saudara Nabi Adam. Abdi dolim tadi dihabisi. Upami anu Allah itu nasihat, aku dari Abi. Sang Allah itu nasihat, kasih sayang kepada diri Abi. Niscaya Abi jatuh jauh dari Abi. Makin itu selama 40 tahun menjadi berada dalam kegelapan. Akhirnya pada suatu saat Nabi Adam mendengar suara ayam berkokok, dan ketika itu Nabi Adam langsung tahu bahwa itu adalah ayam yang berkokok. Dia itu langsung ketika sedang sujud dia langsung mencari-cari suara itu, dan ketika suara itu hilang maka ada sedekat cahaya yang masuk. Berarti itu adalah menandakan waktunya pagi datang, waktunya siang datang. Ya. Dan pas itu adalah terjadinya waktu subuh. Maka Nabi Adam alaihissalam melaksanakan sholat 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Yang pertama, rakaat pertama Nabi Adam alaihissalam dan mereka rakaat pertama khususnya untuk bersyukur karena dia terlepas dari kegelapan yang selama ini dia alami. Dan yang kedua, rakaat yang kedua adalah rakaat dia bersyukur sekali karena mendapatkan cahaya atau mendapatkan siang kembali. Jadi ibu kan kesimpulan anak pulang orang melaksanakan sholat subuh teh. Kami kan melaksanakan sholat subuh teh pagi anu rakaat kahiji. Anjeunna malas bersyukur karena telah hilangnya dari
wajia dengan suri minang, wakau katan siri